Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Malang yang saya hormati dan semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa-apa saja yang perlu kita siapkan dalam menuju bulan Ramadan. Kurang lebih 15 hari lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat luar biasa, di mana dalam bulan tersebut segala dosa akan diampuni oleh Allah dan segala bentuk amalan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, dengan adanya bulan Ramadan ini, semoga kita sebagai umat Islam mampu menjalankan setiap hari dalam bulan Ramadan dengan penuh ketaatan. Baik itu dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan sholat-sholat sunnah, dengan melakukan zikir, ataupun dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga diharapkan ketika bulan Ramadan nanti anak-anak, terutama kita semua sebagai umat Islam, mampu menghindari segala bentuk hal-hal yang bersifat keburukan dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi setiap muslim agar dosanya bisa diampuni dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hati dan jiwa menuju bulan Ramadan ini dibutuhkan yang namanya persiapan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Anas bin Malik pernah berkata, "Idza kana al-muslimun dakhala Sya'ban inkabbu ru'usahum 'alal masahif wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan litad'if." Orang-orang muslim pada zaman dahulu ketika memasuki bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban ada bulan yang sekarang ini kita jalani. Ketika zaman dahulu orang-orang muslim itu memasuki bulan Sya'ban, inkabbu ru'usahum 'alal masahif. Orang-orang muslim zaman dahulu itu ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka memfokuskan kepala mereka hanya di atas mushaf atau di atas Quran. Dalam artian ketika memasuki bulan Sya'ban, orang-orang muslim itu fokusnya sudah tidak pada hal-hal yang lain lagi, yaitu cuma satu, yaitu apa? Berusaha setiap hari untuk membaca Al-Quran, baik itu di siang hari maupun di malam harinya. Dan juga pada bulan Sya'ban, orang-orang muslim pada zaman dahulu itu mereka berbondong-bondong mengeluarkan zakat amwalihim, zakat harta benda mereka, kepada orang-orang yang fakir ataupun orang-orang yang miskin, sehingga orang-orang fakir dan miskin ini ketika memasuki bulan Ramadan mereka sudah tenang, tidak memikirkan kebutuhan pokok yang akan mereka gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka sudah tenang karena sudah ada yang namanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, bulan Sya'ban ini merupakan salah satu bulan yang paling penting dalam umat Islam. Karena dalam bulan Sya'ban ini segala bentuk amal kebaikan kita itu Allah oleh malaikat langsung dilaporkan kepada Allah. Jadi misalkan ini siswa kelas 7 bernama si A. Dia ini hari ini melakukan puasa, langsung dilaporkan malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini si fulan hari ini berpuasa. Ya Allah, ini si fulan hari ini membaca Al-Quran. Ya Allah, ini si fulan hari ini
membantu orang lain. Lah, kalaulah kita dikenalkan di hadapan manusia itu bangga, lah apalagi dikenal sebagai orang baik di hadapan Allah, itu merupakan sesuatu yang nikmat yang luar biasa. Ya anak-anak sekalian, kalau misalkan di antara kalian terkenal di antara guru sebagai anak yang baik, yang pintar rajin, anak-anak mesti rasanya senang dan bangga. Alhamdulillah saya dikenal guru-guru sebagai orang yang baik, sebagai orang yang rajin. Tapi kalau anak-anak ini terkenal sebagai orang-orang yang buruk, misalkan anak-anak ini orang yang nakal, kemudian dikenal oleh guru-guru, oh ternyata si A ini suka berbuat ini, anaknya nakal dan lainnya. Tentu kalian lebih suka dikenal di antara guru itu sebagai orang yang baik. Lah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang muslim itu sangat senang sekali dan sangat berbahagia sekali apabila dikenal oleh Tuhan kita sebagai orang yang baik. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW itu sering berpuasa pada bulan Sya'ban hampir penuh, hampir 30 hari atau bahkan 20 hari lebih. Itu karena pada bulan Sya'ban ini yang namanya amalan kebaikan kita ini langsung disetorkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disetorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW senang apabila amalannya disetorkan dan dia dalam keadaan berpuasa. Dalam artian, ketika Allah mengenal kita, hendaknya apa? Hendaknya kita itu dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan buruk. Ya masa dikenal oleh Allah, oleh Tuhan yang menciptakan kita dikenal sebagai orang yang buruk. Kan tentunya ini tidak pernah diinginkan oleh setiap muslim. Setiap muslim pasti menginginkan untuk dikenal oleh Tuhannya sebagai orang yang baik. Oleh karena itu, pada bulan Sya'ban ini, hendaklah kita sebagai setiap muslim, anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini, hendaknya selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Baik itu membaca Al-Quran, baik itu melakukan sholat sunnah, terutama sholat wajib. Jangan sampai ada yang bolong. Apalagi yang namanya siswa dan siswi madrasah. Anak-anak madrasah itu pasti tentunya sholatnya harus bagus, ngajinya juga harus bagus. Sehingga pada bulan Sya'ban ini, apabila anak-anak sekalian melakukan amalan kebaikan, kemudian langsung disetorkan oleh malaikat, maka anak-anak itu dikenal sebagai orang yang baik di hadapan Allah. Bayangkan betapa tidak bangganya, betapa begitu bangganya apabila berbahagianya apabila dikenal oleh Allah sebagai orang-orang yang baik. Oleh karena itu, bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa sekali, segala amal bentuk ibadah itu pahalanya dilipat gandakan, segala dosanya itu diampunkan. Nah, namun jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi. Yaitu orang-orang merugi itu apa? Orang-orang yang apabila bulan Ramadan ini telah selesai, namun dosa-dosanya itu belum diampuni, itu adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, di mana ketika memasuki bulan Ramadan, justru orang tersebut tidak berbuat banyak dalam amalan ibadah. Justru dia melewatinya hanya dengan tidur, ya, hanya dengan bermain game, dilewati hanya dengan nonton film. Nah, ini yang perlu kita hindari. Justru ketika bulan Ramadan ini kita semakin giat dalam melakukan amal ibadah. Ibarat pemain bola, anak-anak sekalian. Yang namanya pemain bola itu nggak mungkin kalau misalkan pertandingannya besok, itu langsung main besok, itu nggak mungkin. Pasti mereka itu membutuhkan pemanasan di hari-hari sebelumnya. Baik itu lari-lari dulu, ataupun mengadakan sparring dengan klub lain. Sehingga ketika mereka memasuki hari pertandingan, itu fisik mereka itu kuat.
kemampuan mereka dalam bermain bola itu kuat selama berapa? 45 menit, 90 menit. Itu mereka kuat kalau mereka melakukan pemanasan sebelumnya. Tapi kalau dalam suatu pertandingan apapun orang tersebut belum melakukan pemanasan, pasti hanya 5 menit saja baru semangat, setelahnya langsung ngedrop, fisiknya tidak kuat. Lah begitu juga dalam bulan Ramadan. Kita tidak bisa serta-merta memasuki bulan Ramadan langsung melakukan puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya. Itu pasti kita hanya semangatnya di awal saja. Hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian setelahnya sholat tarawihnya malas. Baca Qur'annya malas. Puasanya malah digunakan hanya untuk sekedar tidur saja, tidak mau melakukan kegiatan lain. Oleh karena itu, untuk membentuk kebiasaan dalam melakukan ibadah itu dibutuhkan persiapan. Persiapannya apa? Ya persiapannya itu di bulan Sya'ban. Ya sekarang ini anak-anak. Dalam bulan Sya'ban ini hendaknya itu disunahkan untuk melakukan segala bentuk amal kebaikan. Baik itu berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Hendaknya dibiasakan dari bulan Sya'ban. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita itu tidak kaget. Kalau kaget, orang kaget itu biasanya orang yang semangatnya di awal. Kemudian di akhir-akhir itu semangatnya sudah lemas. Tidak mau melakukan ibadah lagi. Malas-malasan lagi dalam beribadah. Itu namanya orang-orang yang kaget. Oleh karena itu untuk membiasakan supaya kita mampu beramal soleh pada bulan Ramadan. Maka kita biasakan dari sekarang. Ayo coba. Siapa yang masih belum puasa Senin Kemis misalkan, dilatih dari sekarang, paling enggak dalam 1 minggu itu kita 1 kali berpuasa itu tidak apa-apa. Untuk apa tujuannya? Untuk melatih supaya di bulan Ramadan nanti kita meskipun dalam keadaan berpuasa, kita tetap mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik, mampu membantu orang dengan baik, mampu berbakti kepada orang tua dengan baik. Ya tujuannya yang demikian. Supaya dalam bulan Ramadan tidak hanya digunakan untuk bersantai-santai saja. Karena jikalau hanya digunakan untuk bersantai-santai saja, itu akan merugikan kita. Dimana pahala yang seharusnya itu sangat luar biasa sekali pada bulan Ramadan malah kita sia-siakan dengan bermalas-malasan. Jangan sampai demikian. Oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini hendaknya dibiasakan kita beramal baik. Terutama dalam masalah hati. Yang masih ada rasa benci sama temennya, coba minta maaf. Yang masih ada Yang masih ada rasa marah pada orang tua karena nggak diberi uang jajan dan sebagainya. Ya coba minta maaf. Karena apabila hati kita masih kotor, masih ada rasa dendam, masih ada rasa benci, masih ada rasa marah kepada orang lain, itu yang akan mengurangi pahala puasa kita. Karena pada sejatinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, bukan hanya sekedar itu, tapi juga menahan rasa amarah yang ada di dalam hati, ya. Menjaga pandangan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang buruk. Terutama masalah hati. Jangan sampai hati kita ketika berpuasa nanti itu masih mempunyai rasa benci dan rasa dengki kepada orang lain. Karena itu akan mengurangi segala bentuk pahala puasa kita. Oleh karena itu sebelum memasuki bulan Ramadan ini, hal yang paling utama yang harus disiapkan adalah menyiapkan hati. Coba sekarang minta maaf ke orang tuanya kalau misalkan ada salah. Minta maaf ke adiknya, ke kakaknya, ya, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya apabila ada salah. Sehingga ketika dalam memasuki bulan Ramadan, hati kita itu rasanya plong, tidak ada masalah lagi, tidak ada rasa sakit hati lagi. Semuanya benar-benar kita fokus dalam menjalankan amal ibadah puasa. Nah, itu yang perlu disiapkan dalam menjalani bulan Ramadan. Yang pertama menyiapkan hati. Dan yang kedua adalah menyiapkan jiwa. Jiwa itu bisa diartikan sebagai tubuh kita, menyiapkan tubuh kita. Yaitu dengan menyiapkan tubuh kita bagaimana Pak?
yaitu dengan menyiapkan tubuh kita dengan membiasakan melakukan amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Misalkan dari sekarang, oh nanti bulan Ramadan saya ingin khatam Al-Quran 4 kali atau 3 kali. Ya dibiasakan dari sekarang untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak biasa dari sekarang membaca Al-Quran, nanti ketika bulan Ramadan itu kita baru buka 5 lembar itu rasanya sudah puyeng. Habis itu ditutup lagi, baru buka sekali, habis itu nggak mau dibuka lagi Qurannya. Ya jangan sampai seperti itu. Usahakan dari sekarang sudah dibiasakan untuk membaca Al-Quran 1 lembar setiap hari, nggak apa-apa, dibiasakan dari sekarang. Semoga nanti ketika bulan Ramadan yang sebelumnya sebelum Ramadan itu cuma 1 lembar, ya semoga dalam bulan Ramadan nanti satu harinya itu bisa 10 sampai 20 lembar. Nah, nanti kan bisa kalau istiqomah dari hari 1 sampai hari ke 30 itu berapa itu yang bisa dihatamkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu anak-anak, pada bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan. Bulan persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan, sehingga ketika dalam bulan Ramadan nanti jiwa kita ini, badan kita ini apabila sudah dibiasakan dengan amalan kebaikan, nanti ketika bulan Ramadan itu tidak kaget. Tidak kaget itu tidak cuma semangat di awal. Hari pertama ikut tarawih, hari kedua ikut tarawih, hari ketiga sampai akhir nggak pernah ikut tarawih lagi. Ya karena kaget. Coba dari sekarang dibiasakan. Sebelum tidur misalkan sholat hajat 2 rakaat nggak apa-apa. Kemudian ketika bangun malam sholat tahajud, ya dibiasakan dari sekarang. Kemudian sebelum sholat subuh misalkan masih ada waktu, ya sholat tahajud nggak apa-apa. Ya dibiasakan, apapun itu amal kebaikan hendaknya kita biasakan di bulan Sya'ban ini. Selain amal kita ini dilaporkan langsung kepada Allah pada bulan Sya'ban, yang namanya bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan, bulan pemanasan menuju bulan Ramadan. Karena kalau seorang pemain bola itu langsung ikut main bola tanpa pemanasan, itu kuatnya biasanya cuma 5 menit, 10 menit. Setelahnya badan dia ngedrop, fisiknya ngedrop. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa dengan permainan yang 45 menit atau 90 menit. Oleh karena itu, kalau kita ingin melewati bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dari hari pertama sampai hari terakhir, maka kita harus membiasakan amalan-amalan yang kita akan lakukan di bulan Ramadan itu dari sekarang. Ketika bulan Ramadan, oh saya ingin menyibukkan hari-hari saya dengan membaca Al-Quran. Ya dipersiapkan dari sekarang, sedikit demi sedikit dibiasakan membaca Al-Quran. Oh nanti bulan Ramadan saya ingin sholat tarawih penuh. Ya dibiasakan dari sekarang, setelah sholat isya misalkan. Sholat ditambahi sholat hajat, sholat witir, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang dibiasakan dari sekarang supaya nanti ketika dalam menghadapi bulan Ramadan kita tidak hanya semangat di awal, tapi kita juga mampu bersemangat dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan nanti kita tetap menjalani kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai beralasan, Pak karena puasa saya belajarnya malas. Jangan sampai beralasan yang demikian. Justru ketika memasuki bulan Ramadan, meskipun dalam keadaan berpuasa, orang tersebut justru harus lebih bersemangat. Karena kegiatan belajar mengajar itu merupakan suatu ibadah. Apabila suatu ibadah dilakukan dengan semangat, justru itu akan memberikan pahala yang luar biasa. Jangan sampai bermalas-malasan. Jangan sampai hanya diisi dengan tidur-tiduran saja. Jadi bisa dipahami ya anak-anak sekalian, kelas 7, kelas 8, kelas 9, terutama kelas 9 ini, jangan sampai bermalas-malasan anak-anak kelas 9. Terutama sholat wajibnya sudah gede. Kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini merupakan orang-orang yang sudah baligh, yaitu orang-orang yang sudah wajib menanggung segala hukum agama yang diwajibkan seperti sholat, puasa, itu kalian sudah wajib semuanya. Kalau sesuatu yang wajib ini ditinggalkan, kalian akan mendapatkan dosa. Namun jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Pak baru kelas 7, lah sudah balik apa belum? Sudah Pak. Ya meskipun kelas 7, kelas 8, kalau memang sudah balik, baliknya laki-laki itu ditandai dengan sudah melampaui
melewati yang namanya mimpi basah, maka itu sudah wajib melakukan segala bentuk hukum agama. Baik itu puasa, baik itu sholat, itu sudah wajib. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan segala bentuk sesuatu perintah agama yang bersifat wajib. Pak, cuma meninggal satu kali. Jangan cuma meninggal satu kali. Tapi lihatlah siapa yang menyuruh kita untuk melakukan sholat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling besar. Tuhan yang menciptakan kita. Orang Tuhan menciptakan kita, yang memerintahkan kita, yang masa kita tidak melakukannya. Orang biasanya perintah guru, perintah orang tua, itu kalau kita tidak lakukan saja itu rasanya tidak enak hati. Apalagi perintah Tuhan. Jadi bukan seberapa kecil dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah seberapa besar Tuhan yang kita lawan perintahnya. Seberapa besar Tuhan kita yang tidak kita patuhi perintahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan lihat seberapa kecil dosanya. Justru ketika kalian melakukan sholat itu merupakan sesuatu dosa yang tidak melakukan sholat itu merupakan sesuatu dosa yang besar. Oleh karena itu hendaknya dibiasakan dari sekarang. Paling tidak sholat wajibnya sajalah. Diusahakan tepat waktu. Sholat subuh tepat waktu, sholat zuhur tepat waktu, sholat asar tepat waktu, maghrib, isya. Kemudian setelahnya baru ditambahi dengan sholat-sholat sunnah. Sehingga nanti bulan Ramadan itu tidak ada namanya sholat bolong lagi. Semuanya sudah tepat waktu. Sholat sunnahnya juga syukur-syukur sholat sunnahnya itu dikerjakan. Kemudian dalam menjalani ibadah puasa juga bersemangat. Nah ini yang perlu kita perhatikan anak-anak. Yaitu sebelum masuki bulan Ramadan kita hendaknya menata hati dan juga menata jiwa. Menata hatinya bagaimana Pak? Yaitu kalau misalkan masih ada rasa kebencian dan kedengkian dengan orang lain, hendaknya kita meminta maaf. Si A, maafkan aku ya, dulu pernah ini dan ini. Oh iya si B, nggak apa-apa, saya juga minta maaf. Jadi ketika menjalankan ibadah puasa itu kita sudah tidak ada lagi namanya rasa benci, rasa gerutu lagi, rasa gibahin orang lagi, udah nggak ada. Semuanya sudah plong. Yang kita fokuskan hanya puasa. Karena apabila ketika berpuasa terus kita masih ada rasa benci, wah ini si A ini kayak gini, itu akan mengurangi pahala kita. Oleh karena itu jangan sampai ketika berpuasa itu masih ada rasa benci yang demikian. Kemudian dalam menyiapkan jiwa juga, jangan sampai ketika ibadah puasa itu hanya diisi dengan main game saja. Ini anak-anak kelas 9 ini biasanya suka main game ya. Kelas 7, kelas 8 ini semuanya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan itu hanya diisi dengan main game saja. Jangan sampai diisi dengan menonton film saja, bermain saja. Itu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ibaratnya sudah hujan emas, kalian itu malah cuma asik di rumah. Emasnya sudah diambil orang lain, kalian baru selesai main game, tiba-tiba keluar rumah sudah habis hujan emasnya. Jangan sampai yang demikian. Bulan Ramadan ini merupakan hujan kebaikan bagi setiap umat muslim. Jangan sampai kita ini orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kalau bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan, hujannya kebaikan bagi umat Islam. Oleh karena itu kalau ada hujannya hendaknya ditada airnya supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, supaya bisa disimpan dan lain sebagainya. Jangan sampai melewati bulan Ramadan terus kita masih belum mendapat ampunan dari Allah dan kita juga tidak mendapat. Jangan sampai yang demikian. Itu merupakan orang-orang yang merugi. Jangan sampai jadi orang-orang yang rugi. Jadilah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah ketika bulan Ramadan dan juga orang-orang yang mendapatkan pahala yang banyak ketika bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang beruntung, selain menyiapkan hati, kita juga harus menyiapkan jiwa. Menyiapkan jiwanya bagaimana, Pak? Yaitu dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini, untuk menyiapkan segala bentuk amal ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Baik itu dengan memulai kita misalkan ini masih ada 2 minggu lagi. Misalkan setiap minggunya kita puasa, usahakan Senin Kemis. Itu nggak apa-apa untuk persiapan. Paling tidak kita ada sedikit persiapan sehingga kita memasuki bulan puasa, kita itu sudah tidak kaget lagi. Ataupun dengan sekarang setelah selesai sholat, diusahakan membaca 1 lembar
satu lembar Al-Quran misalkan. Setiap selesai sholat diusahakan baca satu lembar. Itu justru lebih bagus. Nanti ketika bulan Ramadan itu akan terbiasa. Oh iya, kemarin sebelum bulan Ramadan sudah terbiasa baca satu kali. Coba sekarang setelah sholat saya langsung baca 5 lembar atau 10 lembar. Ya alhamdulillah. Oleh karena itu segala sesuatu itu butuh kebiasaan. Kalau nggak terbiasa itu rasanya berat dan susah. Dan untuk membiasakan amal kebaikan di bulan Ramadan, hendaknya kita membiasakannya dari sekarang ini. Supaya ketika bulan Ramadan nanti kita tidak kaget, tidak hanya semangat di awal, tapi bisa semangat dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Itu yang perlu diperhatikan anak-anak. Kemudian di malam harinya kita biasakan dengan melakukan sholat sunnah, sholat hajat, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir. Itu kita biasakan dari sekarang. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan, kita itu ketika malam hari itu tidak hanya tidur saja. Tapi juga terbiasa, karena sebelumnya sudah terbiasa melakukan sholat sunnah. Maka ketika bulan Ramadannya itu kita akan semangat dalam melakukan sholat sunnah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan anak-anak. Semoga anak-anak sekalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini selalu Allah berikan yang namanya hidayah dan juga taufik. Sehingga anak-anak selalu mampu melakukan segala amal bentuk kebaikan. Jangan pernah bosan-bosan untuk menjadi orang baik anak-anak. Karena orang baik itu merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bosan jadi orang baik kemudian jangan sampai. Kebaikan itu tidak ada batasnya. Jadilah orang baik selama-lamanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.